Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus Rosadi, NIM 1521006, yang akan bertugas sebagai moderator yang memimpin jalan diskusi kali ini. Kami akan membawakan sebuah materi yang bertema lapisan ilmu hukum dan alat bantu ilmu hukum. Lapisan ilmu hukum bukan hanya kue lapis saja yang mempunyai lapisan-lapisan di dalamnya yang jika dibongkar atau dibelah. Sama seperti kue lapis, ilmu hukum juga mempunyai lapisan-lapisan di dalamnya untuk membentuk suatu aturan yang kokoh dan dapat diimplementasikan kepada masyarakat. Ilmu hukum itu tidak bisa berdiri sendiri, oleh karena itu ilmu hukum butuh ilmu penyokong. Kalau diibaratkan seperti tiang akan roboh bila diterjang angin. Maka dari itu, tiang itu harus disangga dengan tiang-tiang yang ada di sekelilingnya, atau bisa disangga dengan tiang-tiang di kanan kirinya. Sama dengan ilmu hukum. Ilmu hukum itu juga mempunyai ilmu-ilmu yang menyokong atau menopang. Alat bantu untuk memahami ilmu hukum adalah dengan cara mempelajari ilmu-ilmu penyokong, antara lain seperti antropologi hukum, sosiologi hukum, sejarah hukum, dan lain-lainnya. Untuk lebih jelasnya, mari simak materi dari teman-teman saya kali ini. Mengapa ilmu hukum tidak dapat berdiri sendiri? Ilmu hukum tidak dapat berdiri sendiri karena ilmu hukum tidak dapat bekerja secara maksimal jika hanya berdiri sendiri saja. Oleh sebab itulah ada ilmu lain yang membantu ilmu ini. Ilmu hukum terus berkembang dan terus ditegakkan dalam kehidupan sehari-hari di dunia hukum tentunya. Ditinjau dari segi ilmu sosial, pengantar ilmu hukum adalah suatu mata pelajaran yang merupakan pengantar ke arah ilmu hukum. Dalam proses perencanaan, pembentukan, hingga implementasi, ilmu hukum harus didasarkan dengan ilmu lain agar dapat berfungsi secara maksimal. Ilmu ini termasuk ilmu sosial yang objek penyelidikannya adalah tingkah laku manusia dan masyarakat dalam berbagai bentuknya. Oleh karenanya, kedudukan pengantar ilmu hukum sejajar dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. Contohnya saja, seperti pembentukan peraturan tentang perlindungan anak. Maka, ilmu hukum akan berfungsi secara maksimal jika melihat latar belakang dari ilmu lain seperti ilmu sosial, ilmu kedokteran, ilmu psikologi, dan ilmu lainnya. Jadi pelajaran filsafat hukum itu tidak terlepas dari ajaran filsafat itu sendiri yang meliputi pertama ontologi hukum. Jadi ontologi hukum ini mempelajari hakikat-hakikat hukum, misalnya hakikat demokrasi, hakikat hubungan hukum, dan moral dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, aksiologi hukum. Jadi aksiologi hukum ini mempelajari tentang isi dari nilai-nilai kebenaran, keadilan, kebebasan, kewajaran, dan penyalahgunaan wewenang dan sebagainya. Ketiga, ideologi hukum yang mempelajari tentang rincian dari keseluruhan orang dan masyarakat yang dapat memberikan dasar atau legitimasi bagi keberadaan lembaga-lembaga hukum yang akan datang, sistem hukum atau sebagai dari sistem hukum. Keempat, epistemologi hukum, yakni merupakan suatu studi metafilsafat, mempelajari apa yang berhubungan dengan pertanyaan sejauh mana pengetahuan mengenai hakikat hukum atau masalah filsafat hukum yang fundamental lainnya, yang umumnya memungkinkan, yakni kelima, teleologi hukum, yakni menentukan isi dan tujuan hukum. Keenam, keilmuan hukum, yakni merupakan metateori bagi hukum. Dan ketujuh, logika hukum, yakni mengarah kepada argumentasi, serta hukum bangunan logis dari sistem hukum dan struktur sistem hukum.
dan perbedaan sosiologi hukum dan antropologi hukum. Baik sosiologi hukum maupun antropologi hukum sama-sama mengkaji tentang seputar masyarakat dan sama-sama bertujuan untuk mencapai pengertian azas-azas hidup masyarakat dan manusia pada umumnya. Perbedaan antropologi hukum dan sosiologi hukum antara lain. 1. Antropologi hukum mengkaji masyarakat yang primitif dan sederhana menggunakan metode induksi. Sedangkan 2. Sosiologi hukum mengkaji tentang masyarakat menggunakan metode deduksi.